Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan membahas perencanaan produksi atau proposal usaha dengan analisis SWOT. Untuk memulai sebuah bisnis atau usaha, kita harus membuat perencanaan agar bisnis kita itu lancar dan sesuai dengan target. Nah, biasanya perencanaan ini dibuat dalam bentuk proposal usaha. Dalam proposal itu kita buat estimasi modal dengan analisis SWOT. Oke, apa sih yang dimaksud dengan analisis SWOT? Analisis SWOT itu didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, strength, dan peluang, opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan, weaknesses, dan ancaman atau threat. Jadi S-nya adalah strength, W-nya adalah weaknesses, dan O adalah opportunities, T-nya adalah threat. Jadi ada kekuatan, ada peluang, ada kelemahan, dan ada ancaman. S itu ada strength, kekuatan pada kondisi saat ini. Usaha yang kalian misalnya mau kembangkan, misalnya saja di daerah kalian itu banyak sisa sekam padi. Nah, itu bisa dibikin untuk sekam bakar. Itu adalah suatu kekuatan. Weakness atau kelemahannya, kalian pikir kelemahannya adalah misalnya tidak punya alat pembakaran untuk membuat sekam padi yang menggunakan teknologi bagus. Opportunity-nya adalah peluang dari hasil sekam padi jadi sekam bakar itu dikemas, itu bisa dijual karena sekarang lagi marak untuk tanaman hias, itu sangat diperlukan. Kemudian sisa dari sekam bakar jadi abu itu bisa kita jual juga sebagai abu gosok. Nah, threat atau ancamannya itu bisa datang dari luar maupun dari dalam. Misalnya saja seperti pandemi COVID-19, penjualan agak susah kecuali kita bisa menjual secara online atau door to door. Kemudian lagi ancamannya misalnya adalah musim penghujan, sekamnya basah, itu adalah salah satu ancaman. Nah, analisis SWOT ini penting untuk mengambil keputusan. Yang pertama adalah sebagai rujukan pembuatan rencana jangka panjang. Dari analisis SWOT kita perkirakan, oh ini bisa berlangsung lama. Yang kedua adalah memberikan pemahaman kepada para stakeholder atau investor yang bekerja sama dengan kita. Misalnya kita kerjasama dengan pihak pembeli, kerjasama dengan penanam modal, itu ya. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi analisis SWOT. Yang pertama adalah faktor eksternal atau dari luar. Ini akan mempengaruhi peluang dan akan menimbulkan ancaman buat usaha kita. Misalnya saja adalah di bidang ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya. Misalnya aja saat ini dari bidang ekonomi karena pandemi COVID-19, mungkin orang-orang tidak terlalu memperhatikan tanaman hias, jadi mungkin sekam bakar kita agak mengalami penurunan penjualan. Sedangkan faktor internalnya itu bisa mempengaruhi terbentuknya kekuatan dan dari kelemahan kita, yaitu dari manajemen fungsional, pemasaran, dan keuangan. Sehingga dari misalnya terjadinya pandemi COVID-19, kita mempunyai kemampuan lebih bagaimana cara pemasarannya untuk menarik pembeli, misalnya kemasan atau diskon atau langsung pemakaian sekam bakar dicampur dengan media yang lain, kita jadikan satu kemasan jadi tinggal pakai. Ada 8 langkah yang perlu kalian perhatikan dalam membuat matriks SWOT.
Yang pertama adalah menuliskan peluang eksternal. Yang kedua, menuliskan ancaman eksternal. Yang ketiga, menuliskan kekuatan internal perusahaan kita. Yang keempat, menuliskan kelemahan internal perusahaan. Setelah 4 langkah tadi kalian catat masing-masing kekuatan dan kelemahan faktor eksternal dan internalnya, maka kita membuat langkah kelima, yaitu mencocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternalnya. Ini merupakan strategi SO. Yang keenam, kita cocokkan juga kelemahan internal dengan peluang eksternalnya sebagai strategi WO-nya. Yang ketujuh, kekuatan internal dengan ancaman eksternal atau strateginya ST. Yang kedelapan, cocokkan juga kelemahan internal dengan ancaman eksternal atau strategi WT. Contohnya untuk proposal usaha adalah kumbang kepik dari botol plastik bekas. Nah, di sini bisa kita lihat faktor eksternal sebagai kekuatannya adalah begitu banyak sampah botol plastik air kemasan. Nah, di sini dia buat dulu bahan dan alat yang digunakan, kemudian cara pembuatan. Nah, perlu juga kita buat perencanaan anggaran. Jadi sebagai perencanaan anggaran kita ambil sebagai modalnya apa saja, kemudian rencana penjualan harganya berapa, dengan unit berapa, sehingga setiap kali produksi perkiraan keuntungannya kita buat. Nah, analisis SWOT-nya bisa kita lihat. Yang pertama adalah strength-nya, kekuatannya. Harganya relatif murah, produknya menarik dan lucu karena motifnya kita beri cat. Yang weakness-nya atau kelemahannya adalah tidak ramah lingkungan karena terbuat dari plastik. Yang opportunity atau peluangnya, nah peluangnya adalah belum ada yang pernah menjual produk ini di daerah Pekalongan, karena yang ibu ambil contoh ini adalah daerah Pekalongan. Kemudian peluangnya, kita bisa menerima pesanan, kemudian melayani jual beli online. Jadi tidak hanya di daerah Pekalongan, seluruh Indonesia juga bisa kita layani. Itu peluangnya. Threat-nya atau ancamannya adalah banyak juga penjual produk kumbang kepik ini, tetapi bahannya itu lebih baik, yaitu berupa kain pelana, tapi mungkin lebih agak mahal. Nah, itu analisis SWOT-nya. Sekian pembelajaran kita hari ini, membuat proposal usaha dengan analisis SWOT. Semoga bermanfaat dan semoga kalian menjadi pengusaha yang sukses. Bermimpilah menjadi pengusaha yang sukses. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.